Di pertengahan Desember 2021, vaksinasi COVID-19 untuk anak-anak usia 6-11 tahun dimulai. Sasarannya adalah sebanyak 26,5 juta anak Indonesia berdasarkan sensus penduduk tahun 2020. Nah, warganet, moms and dads yang masih ragu, yang mungkin masih punya banyak pertanyaan tentang vaksin COVID ini, yuk simak wawancara saya dengan Dr. Margareta Komalasari, spesialis anak yang akrab dipanggil dengan Dr. Atta. Dokter Atta, bagaimana secara umum animo orang tua di awal-awal penyuntikan vaksin COVID ini? Banyak yang gembira atau justru ragu-ragu? Ya, alhamdulillah sih memang sejauh yang saya tangkap selama ini pasien-pasien saya itu sangat excited banget untuk mendapatkan vaksin yang anak di atas 6 tahun ke atas ini. Jadi secara umum excited, senang ya. Tapi seberapa rentan sebenarnya anak-anak sekitar umur ini kena COVID sih dok, termasuk kena varian Omikron? Sebenarnya kasus yang pada anak-anak itu kan memang ada juga, dan sekitar data yang sudah kita dapatkan dari Satgas COVID per mid Desember ini, sekitar 13% anak itu sudah pernah terinfeksi corona ini. Nah, ini yang seperti kita ketahui, mereka sebagian sekarang sudah mulai belajar tatap muka juga, kemudian juga orang tuanya masih bekerja seperti biasa. Jadi anak-anak ini malah populasi yang rentan tertular biasa dari orang-orang dewasa yang masih bekerja di luar rumah gitu, seperti itu. Imunisasi itu memberikan proteksi tapi tidak betul-betul 100% tidak bisa kena, itu tidak. Apapun jenis vaksinnya itu tidak bisa memberikan proteksi 100% ya. Paling tinggi sekitar 92 sampai 98% lah memberikan proteksi, tetapi setidaknya pada data-data orang yang sudah divaksin, baik itu anak ataupun orang dewasa, itu ya kalau sudah divaksin dan misalnya terkena, itu tetap akan jauh lebih baik outcome-nya dibanding yang terkena dan belum divaksin corona ini sendiri. Untuk tahap awal ini pilihan vaksinnya baru Sinovac ya? Ya, karena Sinovac sudah melalui uji tahap klinis tahap 1, tahap 2 lebih dulu dibanding jenis vaksin-vaksin yang lain. Makanya dari Balai POM sendiri yang masih saat ini di-approve untuk 6 tahun ke atas adalah vaksin Sinovac ini gitu. Mungkin nanti akan ada lagi approve dari Balai POM. Kalau kita kan kaidahnya mengikuti dari pemerintah ya, dari Balai POM. Itu mungkin akan ada juga vaksin-vaksin yang lain seperti misalnya Pfizer, kemudian Moderna yang akan disetujui untuk anak yang berusia 6 tahun ke atas. Dok, apa semua anak boleh menerima vaksin COVID ini atau ada kondisi-kondisi tertentu yang sebaiknya jangan dulu diberikan seperti layaknya persyaratan di orang dewasa? Memang untuk vaksin, apapun jenis vaksinnya itu ada kontraindikasi. Jadi kontraindikasi relatif dan absolut. Jadi pada saat misalnya mau melakukan vaksinasi, itu anaknya demam, itu sebaiknya kita melakukan penundaan dulu sesampai anaknya menjadi sehat ataupun misalnya tidak demam lagi ya. Nah, kemudian misalnya anak-anak yang lagi dalam kondisi mendapatkan obat-obatan kemoterapi, kemudian obat-obatan steroid yang menekan sistem imunnya, itu sebaiknya dilakukan penundaan dahulu. Ataupun misalnya dia pernah riwayat mendapatkan vaksin, kemudian timbul reaksi yang berat ya, reaksi shock anafilaktik, itu sebaiknya juga dilakukan penundaan ataupun di kontraindikasi untuk saat ini. Nah, kemudian pada kondisi-kondisi misalnya anak-anak yang dengan komorbid itu boleh-boleh saja, karena kita mempertimbangkan antara manfaat, benefit, dan kerugiannya. Misalnya kalau dia komorbid tetapi tidak divaksin dibandingkan dengan yang divaksin, itu jauh lebih baik manfaatnya, maka tetap boleh diberikan pada anak-anak yang dengan komorbid ini, tetapi dalam kondisi yang stabil tentunya, terkontrol, itu sebaiknya tapi diberikan di rumah sakit. Karena apabila terjadi KIPI misalnya tidak kita harapkan, penanganannya akan jauh lebih baik dibandingkan kalau misalnya dilakukan vaksinasinya misalnya di sekolah. Apa yang harus disiapkan oleh orang tua ke anak jika esoknya mau divaksin? Ya, prinsipnya pada dasarnya sebaiknya dalam kondisi yang prima ya, namanya kita memasukkan antigen supaya badannya membentuk kekebalan gitu. Jadi memang akan diedukasi untuk orang tuanya supaya anaknya tidur lebih cepat. Jadi kayak saya nih, anak saya yang paling kecil itu kan alhamdulillah udah dapat dosis yang
6 ke 11 tahun itu udah dapat akhirnya. Itu tadi malam udah dibilangin, udah disounding, ini tidurnya mesti cepet karena kita mau mendapatkan vaksin, kemudian juga diinformasikan apa manfaatnya, kemudian diberikan apa namanya, udah diedukasi gitu dari sebelumnya tata cara pemberian vaksinnya, mungkin dengan bahasa yang lebih sederhana gitu, sehingga anaknya juga tidak ketakutan pada waktu besoknya mendapatkan vaksin gitu. Dok, berapa sih jarak yang baik antara penyuntikan vaksin dasar untuk anak usia tersebut dengan vaksin COVID? Minimal 2 minggu kalau di sini untuk mendapatkan vaksinasi COVID ini. Misalnya dia mendapatkan vaksin DPT, kan ini lagi kebetulan barengan dengan bulan imunisasi anak sekolah juga tuh. Jadi ada beberapa yang ternyata baru mendapatkan vaksin misalnya DPT, kemudian campak rubella. Nah itu setidaknya dijarakkan sekitar 2 minggu, karena kalau kurang dari 2 minggu langsung apa namanya tidak bisa dilakukan vaksinasi COVID ini sendiri gitu ya. Nanti akan ditunda dulu sampai setidaknya 2 minggu. Jadi Dokter Atta, apa nih pesan utama untuk para orang tua terkait dengan vaksinasi COVID-19 untuk anak-anak ini? Nah, saran saya pada moms and dad yang masih belum apa ya namanya, masih belum yakin, masih ada sedikit kekhawatiran, silahkan. Banyak sekali sekarang referensi-referensi yang bisa kita mendapatkan info secara terbuka, kemudian secara proporsional bahwa manfaat vaksin ini akan jauh lebih baik benefitnya dibanding kerugian ataupun kipinya itu sendiri. Vaksinasi, kemudian tetap menjalankan protokol, ini adalah upaya-upaya kita untuk memutus mata rantai penularan penyakit COVID-19 ini.